Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilal Mulki Makajaring dengan NIM S1A1 21103. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Embung Sindang Kasih 2 yang berada di Ranome Eto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS PSDA. Langsung saja. Latar belakang masalah. Di Desa Sindang Kasih, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, persoalan akses air bersih dan air irigasi telah menjadi tantangan yang berlangsung lama. Desa ini terletak di wilayah dengan potensi pertanian yang besar, namun sebagian besar petani masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama irigasi. Ketika musim kemarau tiba, produksi pertanian menurun drastis karena tidak adanya sistem penampungan air yang memadai. Tidak hanya itu, kebutuhan air bersih untuk rumah tangga juga menjadi masalah besar. Banyak warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air atau bahkan mengandalkan sumber-sumber yang kurang higienis yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Air hujan yang turun saat musim penghujan sebenarnya cukup melimpah, namun karena tidak ada sistem penampungan dan pengelolaan yang baik, air tersebut terbuang percuma ke saluran-saluran tanpa bisa dimanfaatkan secara maksimalnya. Dampaknya, desa mengalami dua tantangan sekaligus, kurangan air saat kemarau dan ancaman banjir lokal ketika curah hujan tinggi. Melihat kondisi ini, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 4 Kendari merancang pembangunan infrastruktur air sederhana namun berdampak besar, yaitu embung, sebuah cikungan buatan yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air hujan. Salah satu embung yang menjadi fokus rehabilitasi dan pengembangan adalah Embung Sindang Kasih 2 ini, yang awalnya merupakan embung kecil dan belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Rehabilitasi ini tidak hanya bertujuan menyimpan air, tapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem distribusi langsung ke warga, termasuk ke hidran umum yang bisa digunakan untuk kebutuhan harian masyarakat. Maka transformasi sebesar yang diharapkan mampu menjawab tantangan klasik desa ini dimulai. Bagaimanakah menjadikan air hujan sebagai kekuatan, bukannya kelemahan? Nah, adapun fungsi dan manfaatnya dari Embung Sindang Kasih ini. Embung secara sederhananya adalah cekungan buatan yang dibangun untuk menampung air hujan dari limpasan permukaan, terutama di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan tetap. Namun lebih dari itu, Embung Sindang Kasih 2 adalah representasi solusi teknik sipil yang multifungsi. Tujuan utama pembangunan dan rehabilitasi embung ini adalah untuk menyimpan cadangan air selama musim hujan agar dapat dimanfaatkan pada musim kemarau saat air sangat dibutuhkan. Ini menjadikan embung sebagai sistem penyimpanan air jangka menengah yang sangat penting bagi daerah-daerah tak ada hujan seperti Desa Sindang Kasih ini. Fungsi embung ini tidak hanya satu, tapi mencakup berbagai aspek yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sekitar. Berfungsi utama Embung Sindang Kasih 2 ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber air irigasi pertanian. Air yang tertampung di embung digunakan untuk mengairi lahan pertanian di sekitarnya, sekitar puluhan hektar sawah dan ladang hortikultura ini bisa tetap produktif meskipun musim kering, karena petani tidak lagi tergantung sepenuhnya pada hujan. Yang kedua, sumber air bersih alternatif. Nah, embung ini juga dihubungkan dengan hidran umum, yakni titik pengambilan air untuk masyarakat. Sekitar 50 kepala keluarga ini bisa mengambil air dari hidran tersebut untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Konservasi dan keseimbangan ekologi. Nah, embung membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal saat musim hujan. Embung menahan sebagian besar air agar tidak langsung
ngalir ke sungai, sehingga mengurangi risiko erosi dan banjir lokal. Di sisi lainnya, embung juga menjaga kelembaban mikroklimat yang membantu tanaman untuk tumbuh lebih stabil di sekitar area. Yang keempat, potensi ekowisata dan edukasi. Dalam jangka panjang, embung juga dilirik sebagai destinasi edukatif atau wisata desa. Anak-anak sekolah bisa belajar langsung mengenai siklus air, konservasi, dan pentingnya manajemen sumber daya alam. Dengan luas genangan sekitar 16.000 meter persegi dan kapasitas tampung mencapai 48 meter kubik, Embung Sindang Kasih 2 ini bukan hanya proyek teknik sipil, tapi juga simbol harapan bagi warga bahwa air tidak hanya bisa ditunggu dari langit, tapi bisa dikelola secara cerdas dan adil untuk semua. Adapun solusi teknik sipil yang muncul dari latar belakang masalah tersebut yang sudah kita bahas tadinya, di balik keberhasilan Embung Sindang Kasih 2 terdapat serangkaian penerapan prinsip teknik sipil yang cermat dan tepat guna. Rehabilitasi embung ini bukan hanya proyek pengurukan biasa, melainkan proses terstruktur yang melibatkan perencanaan teknis, pengukuran hidrologis, pemilihan material, serta mengimplementasikan sistem distribusi air yang efisien. Nah, salah satu langkah awal dalam rehabilitasi adalah penggalian ulang badan embung. Tujuannya adalah untuk memperbesar volume tampungan air. Kontur lama yang dangkal diperbaiki dan diperlebar agar bisa menampung air hingga 48.000 meter kubik tadi, tanpa menimbulkan genangan air ke area pemukiman. Setelah itu, penguatan tanggul dan perkuatan lereng. Untuk menjamin keamanan struktur embung, dilakukan pembangunan dan pemadatan tanggul keliling menggunakan tanah pilihan. Lereng sisi embung diperkuat dengan kemiringan yang stabil dan rumput penutup sebagai bentuk bioengineering untuk menghindari erosi. Setelah itu, sistem spillway atau saluran pelimpah. Salah satu komponen penting dalam struktur embung adalah spillway, yaitu saluran pelimpah jika air debit melampaui kapasitas tampungan. Spillway ini dibuat dari material beton bertulang yang dirancang untuk menyalurkan air berlebih ke saluran hilir tanpa merusak tanggul embung. Nah, setelah itu bisa dilihat di slide ini beberapa yang sudah kita bahas tadi. Berikutnya adalah instalasi sistem distribusi hydrants yang sudah kita bahas sebelumnya. Embung ini juga dilengkapi dengan sistem pipa menyalur ke titik hidran umum yang memungkinkan warga mengambil air tanpa harus masuk ke area embung. Sistem ini terdiri dari pipa PVC berdiameter menengah, keran mengatur serta serta struktur penumpang agar tetap kokoh dan mudah diakses oleh warga. Yang berikutnya adalah pemanfaatan skema padat karya tunai. Nah, ini yang menarik. Proyek ini tidak hanya menyentuh sisi teknis, tapi juga sisi sosial. Proses rehabilitasi embung dilakukan dengan melibatkan warga sekitar melalui program padat karya tunai, sehingga memberi dampak langsung dalam bentuk lapangan kerja sementara dan peningkatan keterampilan masyarakat. Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip teknik sipil bisa diterapkan dengan pendekatan lokal efisien dan berkelanjutan, di mana setiap elemen teknis dirancang agar mudah dirawat oleh masyarakat setempat dan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Teknologi yang digunakan memang tidak canggih secara industrial, tetapi tetap guna sesuai dengan karakteristik geografis, kebutuhan sosial, dan kapasitas lokal masyarakat. Adapun dampak positif embung Sindang Kasih 2. Yang pertama ya, sejak direhabilitasi dan diresmikannya penggunaannya embung Sindang Kasih 2 ini membawa perubahan yang nyata dan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sindang Kasih. Yang
infrastruktur sederhana ini telah menjadikan solusi bagi berbagai persoalan, dari kebutuhan dasar hingga peluang pembangunan ekonomi. Ketersediaan air bersih yang lebih merata. Dulu warga desa harus berjalan hingga beberapa ratus meter hanya untuk mengambil air dari sumur dangkal atau sungai kecil yang tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Kini dengan keberadaan hidran umum yang terhubung langsung ke embung, sekitar 50 kepala keluarga bisa dengan mudah mengambil air untuk mandi, mencuci, hingga memasak. Selain meningkatkan kualitas hidup, hal ini juga membantu mengurangi risiko penyakit akibat air yang tidak higienis, serta menghemat waktu dan tenaga terutama bagi ibu rumah tangga dan anak-anak. Yang keduanya itu meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak positif embung adalah sektor pertanian dengan suplai air yang stabil. Petani ini sekarang bisa menanam sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau yang sangat kering. Jenis tanaman yang sebelumnya beresiko mati kekeringan kini dikembangkan seperti hortikultura, cabai, tomat, dan sayuran daun. Hasilnya produktivitas meningkat dan banyak petani mulai beralih dari sistem panen satu kali menjadi 2 bahkan 3 kali setahun. Ini berarti penghasilan warga juga ikut naik secara signifikan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran konservasi. Rehabilitasi embung tidak hanya menghadirkan air, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa baru akan pentingnya menjaga lingkungan. Warga kini lebih peduli terhadap penanaman pohon di sekitar embung, dari aktivitas merusak seperti penembangan liar dan aktif dalam menjaga kualitas air. Anak-anak sekolah pun dilibatkan dalam kegiatan edukatif di sekitar embung, menjadikan embung sebagai ruang belajar terbuka tentang ekologi dan pentingnya air. Berikutnya adalah potensi wisata dan ekonomi kreatif. Keindahan alam sekitar embung dengan hamparan air tenang dan lanskap perbukitan mulai dilirik sebagai potensi wisata desa. Beberapa warga mulai menjajakan makanan ringan di sekitar lokasi dan pemerintah desa mempertimbangkan menambah fasilitas seperti gazebo atau jalur pejalan kaki. Dalam jangka panjang, embung bisa menjadikan sumber pemasukan tambahan bagi desa melalui ekowisata berbasis komunitas tanpa mengganggu fungsi utama sebagai penampungan air. Melalui semua dampak ini, kita bisa melihat bahwa manfaat embung jauh melebihi nilai fisiknya sebagai cekungan air. Ia telah menjadi pusat kehidupan, simbol kebersamaan, dan fondasi pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Yang terakhir adalah bagian penutup. Air adalah sumber kehidupan, tapi tanpa pengelolaan yang tepat, air bisa menjadi masalah atau terus sedikit saat kemarau atau terlalu banyak saat hujan. Embung Sindang Kasih 2 membuktikan bahwa solusi tidak selalu harus megah atau mahal. Dengan pendekatan sederhana namun terencana, embung ini berhasil menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh warga desa Sindang Kasih. Setelah itu, proyek ini bukan hanya urusan teknik sipil, ini adalah soal akses air, kemandirian desa, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan air yang cukup, pertanian kembali hidup, keseharian warga jadi lebih layak, dan yang paling penting muncul harapan baru dari desa yang dulu kering, kini menjadi pusat pertumbuhan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.